Saya mau gayanya kayak tadi juga gini. Ya kayak foto tadi ya. Ya sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari berhasil menemukan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu gak pernah berkesudahan. Engkau selalu memantau kami, Engkau selalu memburu kami dengan kasih-Mu. Bahkan waktu kami menghela nafas kami, itu tandanya Tuhan belum menyerah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami. Biarlah apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami tersampaikan. Dan kami minta tolong, biarlah Tuhan yang berikan kami kemampuan untuk bisa memahami isi hati-Mu. Karena akal kami terbatas, pikiran kami terbatas. Kami membutuhkan Engkau untuk bisa memahami kebenaran daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya. Oke, senang sekali hari ini bisa berada dengan saudara semua. Betul yang tadi Pastor Leo sampaikan. Dulu saya sering dibully ya. Tiap kali saya bahas tentang hubungan ya, tahu teorinya doang ya. Tapi puji Tuhan saat ini saya kesini tidak sendirian. Setelah 2 tahun saya mengembara cari siapa yang menjadi pasangan hidup saya. Dan Tuhan kirim, enggak lah ya. Saya mau memperkenalkan dulu istri saya, boleh berdiri sayang? Aduh cantik banget. Gitu sayang. Aduh. Udah sayang, nanti ada yang terpesona. Ya. Nanti saya mas hampir lagi, jangan ya. Saya juga kesini tidak sendirian karena ada salah satu anak dari gereja kami juga, rohani kami. Ikut kami juga, ada Marcel, boleh berdiri Sal? Yes, mantap. Jadi kita senang sekali setelah disambut dengan baik, dengan ramah di keluarga HCC ini. Nah saudara, di minggu ini kita mau sama-sama belajar lagi untuk diperkuat lagi cara kita berpikir tentang bagaimana firman penting buat kita. Ya, kalau ibadah pertama 2 tadi saya membahas ada dua hal yang berbeda. Di akhir khotbah saya, ibadah pertama saya menceritakan tentang bagaimana Sakeus dia mengalami perubahan waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah kedua saya bahas tentang Yunus, bagaimana dia lahir dari panggilan Tuhan dan kita mengetahui alasan kenapa dia lahir dari panggilan Tuhan. Dan di ibadah ketiga ini saya mau bahas tentang bagaimana firman menjadi dasar kita beriman. Karena kita dipanggil bukan untuk berpikir positif. Kita kadang waktu kita mengampuni, kita oke saya ampuni dia. Kita manusia yang terbatas, lemah, yang butuh kemampuan Tuhan untuk bisa membuat kita bisa melakukan perintah Tuhan. Makanya hari ini kita akan bahas dari satu kisah yang berbeda lagi dari ibadah pertama 2. Kalau saudara juga mau menyaksikan di ibadah keempat pun, saya akan bahas hal yang berbeda juga. Tapi intinya sama. Bagaimana firman Tuhan itu penting untuk kita semua menjadi dasar kita berpijak. Amin saudara. Nah, hari ini saya akan bahas dari kacamata kerajaan Allah dan juga kacamata Injil. Ya karena ini penting, Injil adalah kekuatan Allah. Makanya perjumpaan kita dengan Tuhan harusnya menghasilkan perubahan. Harusnya idealnya. Kalau hidup kita nggak berubah, itu yang jadi pertanyaan. Apa yang kita jumpai itu adalah Injil, atau kita hanya milah-milah apa yang kita ingin mau dengar. Kalau saudara perhatikan, kita mungkin suka baca Alkitab, tapi ada ayat-ayat tertentu yang kita pas dengar kayaknya ini jangan dulu deh. Suruh mengampuni, enggak. Tentang aku diberkati, aku mau ini. Kita pilah-pilah ayat yang kita suka dan kita renungkan itu terus-menerus. Pastor John udah bahas itu. Kita renungkan terus, kita meditasi firman itu. Ya, karena ayat-ayat itu mungkin pas dengan kita, senang kita terimanya. Tapi kalau firman Tuhan tentang mengampuni, menghormati istri, tunduk sama suami, kita bilang enggak, itu firman buat biasa aja. Karena apa? Apa kata Birman lebih penting daripada apa kata firman. Tahu Birmannya tetangga kalau orang udah bilang ya. Di sini juga Birman ya, sama. Oh beda ya. Itu bahasa dari mana itu ya? Nah hari ini saya akan bahas dengan judul tema ini saudara, selamat sampai tujuan. Nah pertama saya akan membawa saudara untuk bisa memahami bagaimana Alkitab yang kita baca ini punya 4 cerita inti. Yaitu pertama itu bicara tentang penciptaan, creation. Yang kedua itu berbicara tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan kita melihat habis itu ada cerita, ada kisah tentang penebusan manusia. Ingat ya, bukan penebusan dosa. Karena yang ditebus itu bukan dosa, tapi yang ditebus itu manusia. Konsep yang paling mungkin mudah untuk kita pahami adalah kalau saudara gadai barang, saudara tebus barang saudara, karena itu milik saudara. Makanya Yesus datang ke dunia menebus manusia dari kebodohannya manusia sendiri. Amin saudara. Baru yang terakhir adalah restoration atau pemulihan untuk kita sama-sama nanti dimuliakan oleh Tuhan. Nah mari kita lihat yang pertama ini saudara. Bagaimana manusia diciptakan awalnya Tuhan memberikan agenda utama atau master plan-nya Tuhan dalam kehidupan manusia. Ya kalau saudara perhatikan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 firman Tuhan berkata begini saudara. Berfirmanlah Allah. Ya boleh dibantu kayaknya macet. Oke.
Macet kayaknya nih. Oke, saya bacakan buat saudara. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 bilang begini saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan juga rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini agenda awal, di mana Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Setelah itu Tuhan berikan tujuannya. Bahkan kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-27, penciptaan itu baru terjadi. Tapi sebelum penciptaan itu ada, sudah ada tujuan manusia Tuhan letakkan dalam kehidupan manusia. Dan kalau saudara perhatikan ya, awal mulanya ya manusia diciptakan, ini bicara tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita mengenal kasih-Nya yang begitu luar biasa atas kehidupan kita, sehingga kita mengenal Allah adalah kasih, yaitu Maha Pengasih. Tapi kita jangan melupakan bahwa kita juga punya Tuhan yang dimana Dia adalah Maha Kuasa, Dia adalah Raja. Dan kalau saudara perhatikan dalam konsep kerajaan, ya di situ ada yang namanya raja, di situ adalah yang namanya umat, dan umat harus patuh sama raja. Kalau kita kan kebalik, kita main perintah Tuhan, yang raja siapa sih? Kita main perintah Tuhan, padahal kita harusnya taat pada perintah. Kan dalam kerajaan ada yang namanya titah, ada yang namanya protokol, budaya, ada yang namanya peraturan, dan umatnya harus taat kepada apa yang diatur oleh raja. Tapi masalahnya kita, karena kita suka dengan konsep Allah adalah kasih, Dia Bapa, kita anak, kita jadinya lupa bahwa realita yang lain dari keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita adalah umat pilihannya, dan Dia adalah raja kita, raja memerintah. Itu kenapa kalau saudara perhatikan bagaimana Yesus mengajar, kebanyakan yang Dia sampaikan tentang apa? Konsep kerajaan Allah. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Carilah dulu kerajaan Allah. Baru perumpamaan-perumpamaan yang lain tentang talenta dan seterusnya. Tentang apa? Kerajaan Allah. Kalau saudara baca perumpamaan tentang kerajaan Allah, kalau saudara perhatikan perumpamaan tentang talenta, saudara perhatikan ya, kok Tuhan marah sih sama orang yang berikan talenta satu, yang gak mengembangkannya? Kalau saudara tidak melihat perumpamaan dalam konsep kerajaan, saudara akan merasa ini kayaknya Tuhan gak adil. Orang gak dikasih perintah kok. Kenapa? Karena tuannya hanya mempercayakan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Tidak ada perintah untuk mengembangkan talenta itu. Yang 5 mengembangkan jadi 5, ditambah 5 lagi, bertambah banyak. Yang 2 pun demikian. Yang 1 kalau saudara perhatikan sebenarnya kalau kita tidak melihat dalam konsep kerajaan, ini orang gak salah sebenarnya. Tapi apa yang Tuhan itu katakan? Kamu jahat. Kenapa? Karena ini bicara tentang kerajaan Allah. Orang yang ada dalam realita kerajaan Allah, perhatikan baik-baik. Dia tahu waktu Tuhan berikan talenta untuk dia pasti akan mengembangkannya. Dan itu hanya akan bisa kita pahami waktu kita memahami konsep kerajaan Allah. Ada ayat yang sangat terkenal juga, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Suka sekali kita hari itu, ayat itu. Kita pikir mencari kerajaan Allah adalah rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin homesel. Kalau saudara perhatikan kisah atau ayat itu muncul dari khotbah Yesus di bukit. Ada 3 pasal di sana, pasal 5, pasal 6, pasal 7. Bahkan sebelum ayat itu muncul, kan ayat itu muncul dalam perikop apa? Hal kekhawatiran. Lihatlah burung-burung di udara dipelihara. Lihatlah bunga-bunga taman itu Tuhan perindah. Masa kamu enggak? Kalau kamu khawatir, tandanya kamu enggak mengenal Allah. Karena semua itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau saudara perhatikan di atas perikop itu, di ayat yang ke-24-nya, ini bicara tentang 2 sistem. Sistem kerajaan Allah dan sistem kerajaan Mamon. Kalau saudara bingung Mamon itu apa sih? Ini menggunakan kata dari bahasa Aramaik yang artinya harta atau kekayaan. Berarti Tuhan lagi mengajar tentang sistem. Kalau kita nggak ikuti sistem kerajaan Allah, kita mengikuti sistem di luar Allah. Roma 6 juga bicara tentang itu, tentang daging, roh. Ini sistem saudara. Kita sedang berada dalam sebuah sistem saat ini. Kita memberi diri kita hidup dalam perintah Allah, sistem Allah, atau sebaliknya. Supaya kita bisa memahami waktu kita membaca Alkitab. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 juga katakan begini kan. Barang siapa yang berkata sudah di dalam terang, tapi masih membenci saudaranya, sesungguhnya sampai sekarang dia masih dalam kegelapan. Ini bicara apa? Sistem. Kita memang benar sudah selamat, tapi kita masih memberi diri kita diperintah atau dalam pemerintahan kegelapan. Makanya ayat yang ke-10 begini, tapi barang siapa yang mengasihi, kegelapan tidak ada dalam dirinya. Tapi barang siapa yang membenci, ayat yang ke-11, kegelapan membutakan matanya. Ini bicara apa? Sistem.
Makanya kalau saudara lihat di Matius 6 ayat 33, oh ternyata ini bicara tentang sistem kerajaan Allah. Buat kita yang dalam pemerintahan kerajaan Allah saat ini, kita percaya kita punya Tuhan yang memerintah, tapi kita juga punya Tuhan yang memelihara. Raja kita pasti pelihara kita, saudara. Tuhan perintah kita, tapi dia bukan perintah untuk kepentingannya, tanda kutip. Menyenangkan dia saja, bukan. Ini untuk kepentingan kita, umat-umatnya, yang dia perintah tapi dia pelihara. Amin, saudara. Nah masalahnya kita cari tambahannya. Saudara kalau misalnya beli mobil, biasanya beli mobil dapat sepeda, saudara cari tambahannya atau cari mobilnya? Oh saudara menggebu sama, dapat sepeda. No. Mobil adalah yang saudara cari, sepeda itu tambahan. Kita sibuk cari tambahan, lupa cari yang intinya. Makanya hanya orang-orang yang mengerti paradigma kerajaan Allah yang memahami hal ini. Bahwa semuanya ternyata tambahan. Jangan kejar tambahan. Ya amin, saudara. Nah di sini pun saudara, kalau saudara perhatikan, Tuhan sudah berikan master plan-nya untuk kita semua. Waktu manusia pertama kali diciptakan, ada tujuan Allah di sana. Ya, dalam ayat yang ke-28 dibilang begini, saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini tujuan Allah waktu dalam fase penciptaan. Ya, dan saya suka kalimat pertama, yaitu apa? Allah memberkati mereka. Sebelum ada perintah, Tuhan berkati dulu. Supaya apa? Kita menyadari ternyata konsep anugerah, konsep kabar baik pun sudah ada di sini. Kita melayani, kita patuh sama Tuhan bukan supaya diberkati. Kita sudah diberkati, makanya kita mau jadi berkat. Tuhan berkati mereka, lalu Tuhan berikan perintah. Sayangnya terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata beranak cucu, sehingga orang-orang yang tidak dipercayakan anak, kita jadinya terintimidasi, merasa kayak Tuhan gak adil. Atau orang-orang yang jomblo merasa kayak, gue terzolimi nih. Aku sering diserang dengan orang-orang yang menggunakan ayat ini. Kamu harus nikah, tuh firman Tuhan itu berkata beranak cucu. Aduh, aku terintimidasi, udah nikah sama sembarang orang aja. Kenapa? Karena terjemahnya beranak cucu lah. Padahal kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai tentang fruitful atau berbuah. Amin, saudara. Nah, coba kita lihat, saudara, di 5 tujuan Tuhan. Kalau saudara lihat dalam Kejadian 1 ayat 28, dikatakan begini, yang pertama adalah apa? Be fruitful. Bahasa Ibrani menggunakan kata para. Ya, jadi kalau saudara ada yang bilang para lu, berbuah lu. Ya, jangan, salah konsep itu ya. Be fruitful artinya berbuah. Di mana Tuhan menginginkan kita semua berbuah. Ya. Yang kedua adalah multiply atau bertambah banyak. Dari dua sisi saja saudara bisa memahami ada korelasi dari apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 19 ayat 16. Apa itu? Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikan kepadamu. Ada 3 bagian di situ. Biasa bagian yang ketiganya, suka banget kita. Kenapa? Apa yang saya minta kepada Tuhan pasti akan diberikan. Padahal dalam kita memahami firman Tuhan, kita gak bisa lepaskan konteks dari kalimat-kalimat sebelumnya atau setelahnya. Arti dari kalimat itu apa, saudara? Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku itu akan diberikan. Artinya begini, saudara, apapun yang kita minta kepada Bapa dengan tujuan untuk pergi dan menghasilkan buah, Tuhan pasti berikan. Tapi di bagian pertama kalau saudara perhatikan, ini bicara tentang apa? Anugerah. Bukan kamu, Riko, yang pilih aku, tapi aku yang memilihmu. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Itu bicara apa? Tentang anugerah, saudara. Tapi ternyata nggak berhenti di situ saja. Kita dipilih untuk menjadi pulih dan pergi untuk menghasilkan buah. Dan buah kita itu tetap berbuah. Masuk di poin yang pertama. Yang kedua, kalau saudara perhatikan dalam Yohanes 19 ayat 2 juga dikatakan begini, barang siapa yang berbuah, dia akan dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kata dibersihkan dalam bahasa Inggris menggunakan kata ini, pruning. Saudara yang rajin menanam atau apa, ngerti konsep ini, di mana perlu yang namanya kadang dipotong. Sama juga dengan kehidupan kita. Ada begitu banyak hal-hal, cabang-cabang yang berkeliaran dalam kehidupan kita, yang itu perlu dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa multiply atau lebih banyak berbuah. Makanya jangan hindari prosesnya Tuhan, saudara. Amin.
Ya, kalau kita nggak mau diproses sekarang, kita pasti akan diproses nanti. Saya sering bilang gini, mau lari dari proses Tuhan capek. Saudara di sini, perhatikan baik-baik. Tuhan mungkin gerakan saudara untuk mengampuni seseorang saat ini. Saudara nggak mau mengampuni sekarang, nanti pasti Tuhan akan ingatkan lagi. Kalau bukan saya yang ingatkan, yang lain Tuhan pasti dengan caranya, entah nanti di jalanan, atau saudara bertemu dengan orang lain, atau saudara lihat di sosial media, ya gue harus mengampuni lagi. Ini kan yang saudara perhatikan bagaimana Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Lebih lama waktunya untuk membawa mereka sampai kepada tanah Kanaan daripada mengeluarkan mereka dari Mesir. Lebih mudah mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari kepala mereka itu butuh waktu yang lama. Ini tentang mentalitas. Kita telah dimenangkan oleh Tuhan, kita telah jadi anaknya Tuhan, tapi mentalitas budak masih ada dalam pikiran kita. Mentalitas kerajaan kegelapan masih ada dalam pikiran kita. Makanya kalau saudara perhatikan di Alkitab dikatakan begini, Tuhan menyerahkan manusia kepada apa? Keinginan hatinya. Itu kenapa kita perlu diproses oleh Tuhan, saudara. Kenapa? Mentalitas ini yang perlu diubah. Makanya ada 3 fase pengudusan. Saya nggak bahas ibadah 1 dan 2, tapi saya bahas buat saudara semua. Ada 3 fase pengudusan atau sanctification. Yang pertama adalah kita dijadikan kudus secara posisi. Positional sanctification. Itu bukan usaha kita. Itu karena anugerah Tuhan. Kita dijadikan selamat. Tapi ada yang namanya progressive sanctification. Atau apa itu? Pengudusan dalam proses. Saya kesel karena kata progresif jadi negatif gara-gara beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan yang menggunakan kata Kristen progresif. Padahal maknanya itu di luar dari progressive sanctification. Jadi ketika saya bahas ini orang jadi kayak, wah Kristen progresif. Bukan. Progressive sanctification artinya kita mau diproses untuk menjadi dewasa dalam Tuhan. Makanya dalam kitab Roma dikatakan apa? Seluruh ciptaan Tuhan sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Anak-anak Allah itu seperti apa? Anak-anak yang mau didewasakan oleh Tuhan. Anak-anak yang melewati proses progressive sanctification yang mau dibentuk oleh Tuhan. Baru terakhir, final sanctification yang tadi. Kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Jadi ini bicara apa, saudara? Perubahan mentalitas. Jangan hanya jadi orang yang mau mentalitasnya diberkati, tapi punya hati yang mau jadi berkat buat banyak orang. Jangan hanya jadi orang yang mau nuntut diperhatikan, tapi belajar memperhatikan. Amin, saudara. Yang ketiga, memelihara. Dipelihara apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat, sabdu atau kita kelola apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara punya talenta menyanyi, kursus lah, apalah, latih vokal saudara. Kalau saya jadi penyanyi, saya rasa bukan situ panggilan saya. Saudara yang punya kebiasaan mungkin jago masak, udah kursus dan lain-lain, kelola. Ya, nggak semua orang harus jadi pembicara kan? Nggak semua harus jadi pemain musik kan? Kita punya mimbarnya masing-masing. Saudara kuat di bisnis, ambil kuliah di area bisnis. Ya, saudara kuat di mana? Gibah, jangan gibah, gitu. Berubah, saudara. Ya, saya suka bingung ya. Kerajaan Allah nggak ada budaya gibah. Ya, atau saudara punya budaya apa? Rebahan. Gak ada. Kalau budaya kerajaan surga bukan budaya rebahan, tapi budaya bawa perubahan. Saudara punya budaya baperan. Sudah saudara, ubah budaya baperan. Punya budaya yang baru, berperan. Kalau saya sering bilang, bapernya harus berubah. Dulu bawa perasaan, sekarang bapernya bawa perubahan. Masa di sini terus, saudara? Amin, saudara. Makanya kalau saudara memahami ini, ya, kita akhirnya mengerti ya, oh ini tuh awalnya Tuhan menciptakan manusia. Bahkan yang kelima dikatakan apa? Dominion, memerintah. Nah kata memerintah mungkin kita agak anti dengarnya, kayak nggak enak dengarnya, karena kesannya kayak controlling. Karena kita punya luka begitu banyak dengan otoritas di keluarga kita, atasan kita. Sehingga waktu dengar kata memerintah kita juga jadi anti untuk mendengar kata ini. Padahal kalau saudara perhatikan, kata memerintah yang Yesus bawa konsepnya berbeda. Barang siapa mau jadi besar jadi yang kecil. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Artinya kata dominion atau memerintah artinya kita melayani bersama-sama dengan Tuhan. Berlomba-lomba melayani. Jangan tunggu istri suami saudara layani saudara dulu. Apa yang saya bisa bantu? Aduh, saya ngomongin suami istri jadi baru 4 bulan. Ya lagi indah-indahnya kata orang bilang. Tapi 4 bulan kita juga sudah sering melotot. Ya sampai hidung saya juga suka melotot kalau lagi berantem, lagi berkonflik. Tapi buat kami, orang bilang kan nikah itu kayak neraka. Buat orang gak percaya mungkin iya.
Betul ada neraka, betul ada konflik, tapi buat kita orang dalam Tuhan ada surga yang akan dinyatakan dalam pernikahan kita. Masalahnya apa? Ego yang bikin bego. Betul. Melepaskan keakuan itu, aduh kayak kan dia yang salah, kenapa gue yang harus minta maaf ya? Tapi orang yang dalam kerajaan surga sedap, orang yang mengerti anugerah Tuhan, dia akan berinisiatif terlebih dahulu. Kenapa? Dia menyadari kita sering salah sama Tuhan, sering gombalin Tuhan. Itu udah mau akhir tahun nih, biasa resolusi banyak nih buat tahun depan. Mari kita buat resolusi dalam Tuhan. Ya, jatuh lagi, nggak lakukan lagi. Tapi ingat, lihat Tuhan bagaimana? Tuhan berinisiatif pulihkan hubungan kita kembali bersama dengan Tuhan. Orang yang mengerti anugerah kerajaan akan berinisiatif meskipun dia salah. Makanya saya sering bilang, permintaan maaf itu bukan tanda kita salah. Permintaan maaf justru tanda kita cinta. Leo. Kenapa? Karena kita mengerti all about me. Ini tentang bagaimana saya dan istri. So tahu ya, baru 4 bulan padahal. Aduh, tapi saya bersyukur. Amin saudara. Amin Leo. Jadi permintaan maaf kadang perlu kita lakukan. Bukan karena kita salah, kita apa benar enggak. Tapi kita tahu kita cinta dan kita perlu terkoneksi lagi dengan pasangan kita. Ya sayang. Oke, sudah nanti kelamaan. Jadi ini tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara pahami ini, perhatikan satu ini. Berarti gini, hal terpenting dari Allah adalah apa? Tujuannya. Berarti hal terpenting bagi manusia adalah mencapai. Untuk apa? Yang ini saudara. Kalau saudara anggap ini gak penting, saudara akan fokus sama, yang penting gue udah diselamatkan, cukup. Tapi kalau saudara perhatikan, oh iya awal mulanya Tuhan menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan Allah. Dan juga diciptakan tujuannya, tapi manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya dalam Kejadian 3:17 dikatakan kamu akan, dikatakan ini, terkutuklah tanah karena kamu. Tanahnya dikutuk. Gara-gara manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya manusia berjerih lelah, berjerih payah dalam mengerjakan sesuatu. Tapi Yesus datang memulihkan semuanya. Makanya ada penembusan di sana. Nah saudara perhatikan ayat dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh. Saya rasa tidak ada hal yang paling lebih indah di kehidupan kita selain menyadari bahwa Tuhan sudah selamatkan kita karena anugerahnya. Saya bilang dari ibadah pertama dan 2, saya ingatkan terus, ingat baik-baik kita hari ini ada, itu karena anugerah Tuhan. Kalau saudara perhatikan dari kita kecil sampai sekarang, rangkaian tindakan kesalahan kita banyak banget. Tapi kasih Tuhan lebih banyak atas itu. Saya sering ngajar ini. Kalau kita mengerti hukum tabur tuai, itu artinya apa yang kita tabur, kita akan menuai setimpal. Di luar sana orang memahami itu, tabur tuai. Lu tabur ini, lu akan tuai ini. Tapi buat kita yang mengerti anugerah Tuhan, saudara perhatikan, bedanya apa? Kita sering menabur banyak hal yang gak baik. Tapi coba apa yang kita tuai? Kebaikan Tuhan begitu banyaknya saudara. Amin saudara. Kita menuai begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal yang kita tabur itu banyak banget. Tapi anugerah Tuhan berikan kepada kita. Apa sih anugerah? Apa itu grace? Sesuatu yang tidak pantas kita terima tapi Tuhan berikan. Status anak, keselamatan kita terima semua karena anugerah Tuhan. Mercy apa bedanya? Kalau mercy adalah kemurahan. Artinya apa? Sesuatu yang pantas kita terima tapi Tuhan tidak berikan. Apa itu? Hukuman. Murka Allah. Ini kabar buruknya saudara. Kabar baik terasa biasa aja buat kita. Kenapa? Karena kita tahu nggak? Karena kita nggak tahu kabar buruknya. Padahal keindahan kabar baik hanya akan bisa kita nikmati waktu kita tahu kabar buruknya. Saudara terima amplop di rumah saudara, di mana di situ dinyatakan bahwa saudara bebas dari kanker. Saudara bingung, yang kanker siapa ya? Nah, gue gak sakit. Beda rasanya waktu saudara tahu saudara kanker stadium 4. Lalu saudara cek ke dokter dan saudara kaget. Di kamar saudara terima amplop yang menyatakan saudara bebas dari kanker. Kenapa? Saudara tahu kabar buruknya sehingga saudara bisa merayakan kabar baiknya. Sama juga dalam kehidupan kita. Kabar buruk kita harus sadari. Kita layak terima murka Allah. Hukuman dari Allah karena kebodohan kita, ketidaktaatan kita. Tapi karena anugerah Tuhan berikan kepada kita, kita semua diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena pelayanan kita, bukan karena ketaatan kita.
Makanya kalimat selanjutnya berkata begini, itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita gak akan pernah bisa bermegah karena diri kita, saudara. Karena hidup ini tentang anugerah Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan. Ayat yang 8 dan 9 bicara tentang kasih karunia Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan ayat ke-10, dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah. Bahasa Inggrisnya menggunakan kata ini, masterpiece, mahakarya, diciptakan dalam Kristus Yesus karena kita ditebus dengan darah yang mahal untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan buat kita jadi selamat, tapi ternyata dikembalikan kita kembali pada tujuannya. Itu kenapa judul saya hari ini tentang apa? Selamat sampai tujuan. Kalau cuma mau selamat, biskuit juga selamat, saudara. Ya, kita hanya mau di sini saya sudah selamat. Saya tunggu aja nanti saya mati masuk surga. Kalau kita ngerti konsep Injil, ngerti konsep kerajaan surga, kita pahami, kita telah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tapi kita mau sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Pastor Yesin kemarin sudah bahas bagus banget dalam 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 17 bilang begini, saudara. Dalam terjemahan Saudara Indonesia, saya pakai terjemahan Saudara Indonesia, dikatakan begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi apa yang kita baca Alkitab, firman Tuhan, untuk menyadarkan kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Selanjutnya dikatakan begini, ayat yang ke-16-nya, seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita untuk hidup benar di mata Allah. Ayat ke-17, perhatikan baik-baik. Kesimpulannya, melalui firman Allah, setiap orang yang sudah menjadi miliknya, katakan miliknya. Siapa itu? Kita semua. Dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan segala tugas yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita sudah selamat, tapi kita mau hidup kita setelah selamat, mau sampai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, makanya perhatikan statement ini. Tujuan kita hidup dalam firman Tuhan untuk apa? Membawa kita hidup dalam, kita jangan main perintah Tuhan, kita menggunakan Tuhan untuk lari dari Tuhan kalau bahasanya. Kita ini umat yang mau tunduk sama Tuhan. Makanya penting menjadikan firman Tuhan itu sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Karena dari situ pun iman kita akan terus ditumbuhkan dalam kehidupan kita. Kan iman datangnya dari 2 kan, pendengaran akan firman Tuhan dan keintiman dengan Tuhan. Nah, saya akan tutup dari kisah ini, saudara. Kisah dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Ini kisah yang nyempil ya dari kisah anak Yairus yang dibangkitkan. Saudara tahu kisah itu ya? Yairus datang, anaknya sudah sekarat, dia pemimpin rumah ibadat. Dia datang mencari Yesus, dia minta pertolongan. Dalam perjalanannya Yesus berhenti. Kenapa? Karena terasa ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya dan ada wanita pendarahan yang menyentuh jubahnya. Setelah itu wanita disembuhkan. Setelah itu Yesus melanjutkan perjalanannya untuk membangkitkan anaknya Yairus. Tapi kita fokus pada kisah dari perempuan ini, wanita pendarahan ini. Saya akan bacakan buat saudara. Dalam ayat yang ke-43 dikatakan begini. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Kebayang struggle-nya kayak apa? Dia udah coba ke beberapa tempat, dia coba cari tempat pertolongan dimanapun, dia coba cari dan cari, tapi dia nggak sembuh. Ini bukan hanya tenaga yang habis, uang juga habis. 12 tahun lamanya, dia cari kemana-mana, nggak dapat disembuhkan selama 12 tahun. Ayat 44 dikatakan begini, 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. 45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Ya. Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau,
Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamahku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga sembuh. 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anak, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yang jadi pertanyaan begini, apa alasan dari wanita pendarahan ini, perempuan pendarahan ini, itu berinisiatif, kok dia sentuh jubah Yesus? Kenapa enggak sendalnya? Kenapa enggak pakaian yang lain, di posisi yang lain? Kalau saudara perhatikan tradisi Yahudi, ya saat itu, kalau saudara perhatikan sini, dalam Bilangan 13, 15-37-41, ternyata ada perenungan akan Taurat saat itu. Akan firman yang terus diingat oleh wanita pendarahan ini. Dalam Bilangan 15 dikatakan begini, Tuhan berkata kepada Musa, sampaikanlah kepada umat Israel, buatlah rumbai-rumbai dan gantungkanlah pada keempat ujung bawah pakaian kalian. Setiap rumbai harus memiliki paling sedikit 1 tali berwarna ungu. Perhatikan baik-baik, nanti ada videonya. Ya, hal itu harus kalian lakukan turun-temurun. Setiap kali kamu melihat rumbai-rumbai itu, perhatikan baik-baik, hendaklah kamu teringat tentang segala perintah Tuhan, supaya kamu melakukannya dan tidak mengkhianati aku dengan menuruti kehendak dan keinginan hawa nafsumu sendiri. Dengan demikian kalian akan selalu ingat untuk melakukan segala perintahku dan hidup suci bagiku. Akulah Tuhan Allah kalian yang membawa kalian keluar dari Mesir supaya menjadi Allah kalian. Aku tahu, aku Tuhan yang menegaskan hal ini. Israel sudah dikeluarkan dari tanah Mesir, tapi mereka lupa siapa yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Kita percaya Tuhan selamatkan kita, tapi kita sering lupa siapa Tuhan atas kehidupan kita. Wanita ini mengerti. Waktu dia melihat Yesus, dia renungkan ayat ini untuk menyentuh jubah Yesus. Karena waktu dia menyentuh jubah Yesus, artinya ada penyerahan diri di sana, di mana dia nggak andalkan lagi kekuatannya, dia nggak akan andalkan lagi kemampuannya. Ada penyerahan diri di sana. Itu kenapa saudara perhatikan seperti ini. Membaca firman bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga untuk membangkitkan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Dia nggak sembarangan sentuh jubah, ada alasannya, ada reasonnya. Dan kalau saya kaitkan dengan aspek iman, saudara mungkin sudah memahami ini. Ada 3 aspek iman. Yang pertama tentang apa? Notisia, atau kita tahu tentang kebenaran. Ini bicara tentang intelektual, pengetahuan. Saudara juga mungkin sudah dengar firman Tuhan saat ini. Notisia, intelektual, pengetahuan bertambah karena apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar. Yang kedua adalah asensus. Artinya sudah mulai masuk yang namanya keyakinan di sini. Saya tahu dan saya yakin terhadap apa yang saya ketahui. Notisia, keyakinan, emosionalnya udah masuk. Yang terakhir apa? Fidusia, spiritual. Artinya bukan sekedar tahu dan yakin, tapi ada penyerahan diri di sana. Saya mungkin kasih contoh tentang ini, saudara. Rompi. Kalau penyanyi siapa? Tompi, ya itu nggak penting. Tapi gini, rompi. Ada rompi, rompi anti peluru. Saudara tahu rompi anti peluru. Saudara yakin. Ini udah masuk ke yang kedua, aspek kedua, asensus. Saudara yakin waktu saudara kenakan, saudara waktu ditembak, kamu mau gak jadi pacar aku? Itu beda tembak ya. Ketika ditembak, saudara aman. Kenapa? Ada rompi anti peluru. Tapi fidusia begini, saudara kenakan itu. Dan ketika ada teroris di tengah-tengah, mungkin mereka lagi perang, saudara bisa berjalan. Kenapa? Saudara letakkan iman saudara pada rompi ini. Itu penyerahan diri. Kita tahu Tuhan baik, amin. Kita yakin Tuhan baik, tapi kita meragukan kebaikan Tuhan, makanya kita masih khawatir. Penyerahan diri gini, kita biarkan diri kita dibawa sama kebaikan Tuhan. Tenggelamkan diri kita sama kebaikan Tuhan. Kita sampai di mana? Mungkin notisia atau asensus, tapi fidusia, ada penyerahan diri. Wanita ini, dia tahu, dia yakin, tapi dia ambil resiko saat itu menyentuh jubah Yesus. Ada penyerahan diri di sana. Dia menenggelamkan dirinya. Kenapa saat itu saudara, kalau dia itu wanita najis, gak boleh sentuh, tapi dia ambil resiko. Itu bukan sekedar notisia, itu bukan asensus, tapi ini bicara tentang fidusia. Amin saudara. Kenapa? Karena gini, perhatikan statement dari Timothy Keller, saya suka banget.
Karena ini bukan tentang iman. It's not the strength of your faith, but the object of your faith that actually save you. Bukan tentang saya punya iman yang kuat, saya percaya, no. Tapi kepada siapa saudara meletakkan iman saudara. ACC lagi membangun sesuatu, tapi saudara meletakkan iman saudara kepada kemampuan saudara atau pada penyertaan Tuhan atau kebaikan Tuhan. Amin saudara, object your faith itu lebih penting. Saya suka statement dari almarhum pendeta Bigman Sirait. Bigman Sirait pernah bilang begini, iman yang besar bisa memindahkan gunung, tetapi iman yang benar tetap percaya kepada Tuhan meskipun gunung gak pindah. Amin. Saya akan tutup dengan satu video ini. Boleh tampilkan? Just the fringe. One touch. One thread. One thread. Just the edge. Only a thread. You! I know you! Get away from him! Stop it, please. Rabbi Yusuf! Rabbi Yusuf! This woman bleeds. She is unclean. We removed her. Please. I promise I won't touch him. I just need to... Woman, please, we can help you, but not now. Sorry. Try tomorrow. Oh, please, just a moment. Just start. What's going on? What's wrong? Who touched me? Everybody back. I asked the question. Who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. I felt that power went out of me. Whoever touched me, come forward. Teacher. It was me. Just the fringe of your garment, only the edge. I promise. You're not unclean. Why my garment? I'm sorry. I know I should have asked. But if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I was sick. I was sick for 12 years. I bled and no one could stop it. But I believed if I could just touch a piece of your garment. And I was right. I was right. Thank you. Who told you I could heal? A man from the pool. And he was right. The blood has ceased. My daughter. I'm no one's daughter anymore. Look up. Yes, you are. Daughter. It wasn't my piece of clothing that healed you. But it was instant. I felt it right away. I know, but it wasn't this. It was your faith. Teacher, she was bleeding so long. We can take her. She is clean. You have blessed me today. And I know. My daughter, I know it has been a fight for you for so long.
wish I could stay here longer. But I have business to attend to. Someone else has faith like yours. But I'm so glad that we found each other. Saudara diberkati dari video ini. Nah saudara tadi dibilang ada satu orang lagi tuh Yairus. Saudara tahu gak sih waktu Yesus lagi ngobrol sama wanita pendaraan ini, dia dapat kabar dari kerabatnya bahwa anaknya sudah mati. Untuk seorang ayah tentu itu bukan berita yang menyenangkan. Itu berita buruk. Tapi ada alasan kenapa kisah ini ada masuk di kisah Yesus membangkitkan anak Yairus. Karena untuk membangkitkan iman dari Yairus kembali. Awalnya dia datang kepada Yesus karena anaknya sekarat. Dalam perjalanannya dia melihat ada wanita disembuhkan karena imannya. Imannya pun dibangkitkan. Karena apa yang dia lihat di depan matanya. Saudara sudah dengar firman Tuhan mungkin dari kecil, saudara tahu firman. Saudara yakin akan firman Tuhan. Tapi fidusia bukan bicara sekedar cuma tahu, yakin. Tapi saudara tenggelam dalam pribadi Allah. Saudara tahu Tuhan gak pernah keliru saudara. Dia gak pernah salah. Letakkan iman kita bukan pada perbuatan kita. Letakkan iman kita bukan pada perilaku kita. Letakkan iman kita pada pribadinya. Amin saudara. Terus renungkan firman Tuhan. Sampai pada akhirnya firman Tuhan dari pengetahuan sampai kepada keyakinan. Sampai pada penyerahan diri saudara kepada pribadi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mungkin menjadi gambaran dari perempuan wanita pendaraan ini yang telah bersusah payah berjerih lelah. Kami terkadang mengandalkan kekuatan kami, kehebatan kami, keyakinan kami pada kemampuan kami untuk mengelola masa depan. Tapi kami belajar hari ini Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar bukan hanya berubah jadi keyakinan, tapi juga sampai terjadi buah penyerahan diri. Kami seperti mengenakan rompi di tengah orang yang lagi perang. Kami meletakkan iman kami pada rompi yang kami kenakan. Demikian juga dengan kehidupan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Firman-Mu berkata, Engkau gak pernah lalai menepati janji-Mu. Firman-Mu berkata, karena masa depan kami sungguh ada dan harapan kami gak akan hilang. Firman-Mu berkata begitu banyak janji-janji Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami mau letakkan iman kami pada firman-Mu, pada pribadi-Mu Tuhan. Kalau kami lihat keadaan kami seperti wanita pendaraan ini akan menyerah. Bahkan takut mendatangi Engkau, tapi wanita pendaraan ini ambil resiko. Karena dia mengambil langkah di mana dia meletakkan imannya bukan lagi pada kemampuan atau keadaannya, tapi pada objek Engkau, pribadi Engkau. Yang menjadi sumber pemulihan atas kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kami Tuhan. Keadaan mungkin menekan kami, membuat kami gak percaya lagi sama Tuhan. Kanan kiri lingkungan kami mungkin mengatakan banyak hal, pesan-pesan untuk meragukan kami, membuat kami ragu lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan, firman-Mu berkata, kami akan kembali lagi kepada firman-Mu yang berkata, apapun yang menjadi perkataan dari firman-Mu itulah yang kami percaya dan yakini Tuhan. Bahkan kami mau tenggelam dari firman-Mu, dalam firman-Mu. Bukan sekedar mengetahui firman, yakin akan firman, tapi kami mau tenggelam di dalam firman-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau serahkan diri kami kepada setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Keadaan membuat kami ragu saat ini mungkin Tuhan. Tapi firman-Mu berkata, Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kami mau tenggelam di dalam firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah menyertai kami di masa lalu, ada saat ini. Engkau juga Tuhan yang ada di masa depan kami. Kami meletakkan iman kami pada pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila firman Tuhan yang sudah kami dengar, dari kami kecil sampai sekarang terus kami renungkan Tuhan. Terus kami yakin akan perkataan-Mu, tapi kami juga mau belajar untuk tenggelam dalam setiap perkataan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini juga. Untuk mengingatkan kami kembali bahwa pesan firman-Mu mengandung pesan bahwa kami telah diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tapi juga mengandung pesan untuk membawa kami sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Materaikan dalam hati kami dan kami sangat percaya benih firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Benih firman-Mu akan terus tertanam, berakar, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa.